doktrin tingkat tinggi Habib-Habib Klan Ba'alwi dalam rangka merebut otoritas keislaman di bumi Nusantara ini dari Wali Songo dan keturunannya. Simak videonya teman-teman. Nah, jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo, Khalifah, jangan dibeli yang seperti itu. Kalau misalnya jaringan beli fotonya Habib Umar bin Habib, jaringan taruh, kan memang itu benar dan tidak apa-apa. Misalnya jaringan mau pasang fotonya Habib Mundir, nah tidak masalah, tidak ada masalah, memang aja. Misalnya jaringan mau pasang fotonya Habib Soleh Al Idrus Malang, pasang, tidak ada masalah. Jadi kecuali Habib boleh dipasang dan boleh dibeli. Kalau Wali Songo, foto-foto Khalifah itu nggak boleh katanya. Secara nggak langsung ini teh ngarahin atau menghilangkan jejak agar kemudian nanti orang melihat, wah ternyata Habib loh yang lebih utama gitu ketimbang Aulia Itis'a itu, Wali Songo. Bukan cuma dia, ada lagi nih Bib Soleh Tanggul, Bib Hadi Al-Haddad, Bib Ja'far bin Syekhan As-Segab, banyak sekali. Bib Ali Kuitang, ada fotonya. Bib Salim bin Jindan, semua itu Habib. So, fadhal. Gitu lah. Ini yang pasti. Jangan Syabagatul Jailani, Sunan Ampel, Imam Ghazali. Kalau dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syabagatul Jailani. Jangan-jangan diambil di Google, ngawur dikatakan Imam Ghazali. Gitu loh. Nah, maka hendaknya majang itu yang pasti gitu loh. Memang kita lihat rohaninya itu nggak pas kok. Fotonya Syabagatul Jailani yang ada itu kita lihat nggak nyambung kita. Lebih nyambungan Bib Ja'far, Bib Bakar, Bib Soleh Tanggul, lebih nyambung hati kita. Padahal Syabagatul Jailani, Sultanul Aulia, nah, mungkin fotonya bermasalah. ya, udah jelas. Jadi imam mereka itu benci dengan keturunan Wali Songo, dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang bodoh nggak akan paham narasi seperti ini dibangun untuk tujuan apa. Ya tadi yang saya katakan di awal, berusaha menghilangkan jejak daripada Wali Songo, ingin merebut otoritas itu agar masyarakat itu kemudian menganggap mereka lah yang dulu leluhurnya berjuang menyebarkan Islam di Nusantara ini gitu teman-teman. Ini kan bahaya. Nah, ada lagi kemudian yang menghina, jelas-jelasan menghina Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita simak. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Ya. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah kopingo, sejarah penuh kebohongan. Ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang ini lagi kiai membelahi lagi Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Ini kan sangat disayangkan. Apa panjenengan wayai alumni Tebu Ireng Jombang tidak pernah membaca, melihat, ya, mendengar ucapan dari Faisal Assegaf yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, saya mengucapkan itu nggak berani. Waduh, kosong. Di mana kalian? Di mana kalian ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihina-hina oleh Ba'alawi? Bullshit. Ngomong NU tapi sekelas Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dihinakan seperti itu, bungkam. Paham kan sampai sini kenapa PBNU itu kemudian ya bersikap demikian seperti yang kita tahu tentang polemik nasab ini, malah justru Kiai Imad yang dikeluarkan. Makanya ada desakan untuk diadakannya MLB, muktamar luar biasa. Jadi gitu. Dan hal-hal seperti ini kan ya gimana ya, kecuali dia yang melek medsos baru paham. Makanya ya, jangan heran juga kalau kiai-kiai sepuh masih banyak yang terpengaruh ya, karena nggak ngelihat medsos, nggak punya TikTok, mungkin nggak pernah ngelihat nyekrol-nyekrol Facebook atau YouTube kayak gitu. Jadi masih di dalam kekangan doktrin Habib-Habib itu, karena mereka cerdas, licik sih bukan cerdas,
Kamuflasenya kan itu dengan simbol-simbol agama. Ya kita orang nih yang nyebarin informasi seperti ini, ya ingin memberikan informasi dan trigger gitu. Karena kita juga nggak nyaman. Saya yang bukan keturunan Wali Songo, kemudian ada Habib yang bernarasikan seperti tadi itu masalah foto, ya jengkel. Apalagi kemudian Hadratus Hasyim Asy'ari kemudian terus kita salah kayak gitu kan, konyol. Kita ngasih informasi ini loh, ada ngomong Habib begini, Habib itu ngina ulama. Kan kalau Muhyiddin bilang mana hoak, fitnah, ini buktinya gitu. Ini buktinya, videonya ada. Ya terus emang lantas kalau misalnya Habib itu melakukan maksiat, lantas maksiat itu menyebabkan batalnya nasab? Ya enggak juga, enggak begitu. Ferguson, itu namanya enggak ilmiah. Yang batalnya nasab ya udah itu kayak imat. Berdasarkan ilmu nasab. Ya kayak gitu teman-teman. Saya pribadi ya sampai kemudian mereka mengakui bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasul, dan kemudian sampai adanya regulasi yang jelas. Ya, karena harapan kita ini sekarang cuma dua. Ya, pemerintah dan Menteri Agama, ya sebenarnya satu-satuan itu. Menteri Agama sama pemerintah. Kalau PBNU sama MUI bagi saya udah mustahil. Toh lagian ya MUI juga kan hanya sebuah ormas gitu, ormas biasa, sama seperti yang lain. Beda kalau misalnya MUI Menteri Agama. Ini mudah-mudahan pemerintah nih. Harapannya itu kepada pemerintah dan Menteri Agama yang memiliki otoritas itu. Ya kan MUI juga udah mengatakan bahwa polemik nasab ini kurang produktif. Ya udah. Kayak gitu. Jadi ya video tadi itu bagi saya hemat saya itu adalah narasi yang dibangun dalam rangka meredupkan peran daripada Wali Songo. Sedikit-sedikit umat diarahkan untuk jangan memajang foto Syekh Abdul Qadir Jailani, umat diarahkan untuk jangan memasang foto-foto Aulia Tis'ah, Wali Songo, jangan, foto Habib aja, karena Wali Songo itu nggak jelas katanya. Wali Songo itu belum pasti, fiktif, cuman dia nggak katakan fiktif saja tuh. Kalau Habib kan sudah jelas memang ada fotonya, kayak gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan informasikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pertimbangan untuk kita, ya. Dan kemudian kita bisa bawakan di ruang-ruang obrolan kita dimanapun itu. Kalau kita memang cinta dengan NKRI, cinta dengan ajaran Nabi kita yang mulia, NKRI harga mati.